Haruskah kita menyalahkan diri ketika tidak semua keinginan kita bisa tercapai? Akhirnya kita masih disibukkan pencapaian target atas keinginan-keinginan yang lain. Kita merasa tidak puas karena tidak semua usaha yang kita lakukan berhasil. Sementara disadari atau tidak, kita telah mendapatkan separuh yang kita inginkan. Kita telah mendapatkan pengalaman, pelajaran, atau mungkin materi dari usaha yang kita jalankan. Walaupun mungkin belum sebanyak yang kita harapkan. Merasa kurang puas sah-sah saja, karena memang sifat manusia ingin mendapatkan yang lebih. Kurang puas juga sebenarnya berdampak positif, karena dari sifat ini kita akan terus berusaha dan berusaha serta memiliki ambisi agar mencapai tingkat yang kita harapkan. Tetapi jika tidak dapat mengendalikannya dengan baik, rasa ketidakpuasan bisa menggiring kita menjadi tamak dan serakah, menjadikan kita orang yang ambisius, dan kita bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita tadi. Ingat, ambisi boleh, ambisius jangan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan jauh dari rasa syukur. Kita tidak pernah menghitungkan seberapa target yang sudah tercapai dan bagaimana kita mencapainya. Apakah dengan usaha yang keras, penuh perjuangan, atau malah kita mendapatkannya dengan mudah? Pernahkah kita berpikir semua adalah gerak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua yang kau pikirkan datang dari Allah. Semua yang menggerakkanmu adalah gerak dari Allah. Tanpa pikiran dan tanpa gerak dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak dapat mencapai keberhasilan yang kita inginkan, meski hanya separuh. Kenapa demikian? Saya mau tanya kita semua, dan tolong jawab dengan jujur. Tanganmu diciptakan oleh siapa? Kakimu diciptakan oleh siapa? Badanmu diciptakan oleh siapa? Otakmu juga diciptakan oleh siapa? Ya, jawabannya hanya Allah. Kita hanya pelaksana perintah Allah. Semuanya Allah lah yang mengatur. Maka wajarlah kita bersyukur. Maka wajarlah kita berterima kasih kepada Allah. Jika ada orang memberikan sesuatu kepada kita, dengan lantang mulut kita mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut, apakah lagi kepada Allah? Dia memberikan kita kehidupan, Dia yang memberi kita rezeki, Dia yang memberi kita segalanya. Apakah kita tidak menghargainya? Atau kita menganggap ini biasa-biasa saja sebagai rutinitas Tuhan kepada hambanya? Coba bayangkan saat kita merencanakan sesuatu, kemampuan otak kita dikurangi oleh Allah. Misalnya kita terserang stroke, tidak bisa mengingat sesuatu yang sudah kita rencanakan. Atau mungkin tangan kita terkilir, kaki kita busuk,
hingga harus diamputasi karena diabetes yang menyerang. Atau juga kita mengalami gagal ginjal hingga waktu kita tersita hanya untuk cuci darah. Apa yang terjadi? Kita berusaha memperbaiki semuanya. Kita berusaha menyehatkan semua pemberian Allah tersebut agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Semua biasanya kita lakukan setelah kita sakit. Sementara saat kita sehat, kita lupa bersyukur. Kita lupa menghargai pemberian Allah dan kita menjadi orang yang ria dengan memamerkan kebaikan kita. Kita menjadi orang yang sombong karena kita berada. Kita lupa sedekah, kita lupa ibadah, kita lupa menyembunyikan setiap amal baik kita. Kita mengunggah kebaikan kita di medsos agar dipuji orang. Padahal yang dibutuhkan adalah hanya rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Karena telah memberi rezeki, telah mencapai target pekerjaanmu. Hari ini setengah, besok atau lusa setengah lagi ya Allah. Harusnya demikian doa kita. Cukup kamu dan Tuhanmu yang tahu. Karena kebaikan apapun yang kamu lakukan bukan untuk dipamerkan. Berjuanglah untuk apapun. Mumpung Allah memberimu nikmat hari ini. Jangan lupa bersyukur dan menghargai sekecil apapun pemberian Allah. Tetaplah semangat, wahai kawanku.